Masih bersama Dr. Nyoman Indrabayu, spesialis mata. Kita masih membahas tentang computer vision syndrome. Nah, di Dr. Bayu ini ada pertanyaan dari Kang Ayi. Pertanyaannya, selamat pagi dokter. Kira-kira ini biasanya untuk CVS ini biasanya usia berapa yang terkena? Lalu apa bisa sampai kebutaan? Begitu pertanyaannya dokter. Ya, jadi untuk gejala CVS ini itu bisa semua usia bisa terkena. Jadi usia dari anak-anak sampai dewasa bisa aja, semuanya bisa terkena karena faktornya karena penggunaan gadget atau laptop yang lama. Itu jadi bukan karena usia tapi karena faktor penggunaan gadget atau laptop yang lama. Jadi semua usia bisa terkena. Oke. Nah, kalau untuk penyebab bisa sampai kebutaan. Jadi dari keluhan CVS itu kan ada mata kering, mata kering atau pedas. Nah, kalau misalkan tidak diobati, lama-lama itu bisa jadi infeksi karena lapisan kornea mata itu kurang cairan, jadi kuman gampang infeksi. Nah, kalau sudah infeksi, mata bisa merah, berair terus, pandangan buram. Ya lama-lama juga pandangan bisa buram. Kalau telat pengobatan ya bisa saja terjadi kebutaan. Oke. Dokter, tadi saya tertarik ketika Dokter Bayu bilang bisa mata kering ya. Nah, kering. Kalau biasanya kita nih taunya nih dokter, kalau kita kondisi mata kita lagi kering kan kita disuruh lebih sering mengedipkan mata nih dokter. Nah, itu bisa jadi salah satu pencegahan atau tips nggak sih dokter supaya mata kita nggak sering kering ketika kita di depan gadget? Iya, betul sekali Mbak Ira. Jadi kalau misalkan di depan gadget itu sebaiknya kita harus sering berkedip. Jadi idealnya berkedip itu dalam 1 menit itu bisa sampai 15 kali. Sedangkan untuk penyebab pada mata kering biasanya kita hanya berkedip sekitar 3-8 kali. Nah, kalau misalkan kita berkedip kurang dari 10 atau 15 kali per menit itu bisa menyebabkan mata kering. Karena pada saat berkedip mata kita itu kornea kita dilindungi dengan air mata gitu. Oke, nah ini saya sering di depan komputer dokter siaran begini makanya sering kedip-kedip. Kalau orang nggak tahu dipikir ngapain tuh ya kedip-kedip karena udah terbiasa ya. Oke, berarti 10 sampai 15 kali. Menit 15 kali per menit. 15 kali per menit ya. Padahal kalau kita tahu anak-anak kita lagi main game itu fokus banget sampai kadang matanya melotot lupa untuk kedip mata. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter dari 08532312 sekian. Nah dokter, saya jarang menggunakan obat tetes mata, tapi ketika mata saya kering dan lelah saya pakai Burwater, itu boleh nggak sih dokter? Sekalian membersihkan mungkin. Boleh nggak dokter Bayu? Sebenarnya kalau Burwater itu kalau emang dia dituliskan untuk khusus untuk mata, ya kayak di rendam itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya penggunaan obat tetes penyegar saja lebih baik gitu. Kalau Burwater kan nggak bisa dipakai terus menerus. Sedangkan mata kita kalau kering itu kan tiap jam kita menggunakan laptop itu kan harus ditetes tiap jam biar nggak kering. Sedangkan penggunaan Burwater juga nggak apa-apa, cuma kan nggak bisa setiap jam kita gunakan terus menerus. Berarti kalau Burwater tidak bisa setiap jam digunakan ya, lain sama obat mata yang penyegar tadi ya. Penyegar tadi. Oke, dokter, ini yang terakhir nih, tips menjaga mata kita atau kesehatan mata kita. Apalagi era pandemi gini, orang mager, dokter sering di rumah lihat berita, nonton, habis waktu kita di depan layar. Nih bagaimana dokter Bayu? Ya, jadi kalau untuk tips menjaga kesehatan, yang pertama periksa rutin ke dokter mata minimal tiap setahun sekali cek mata. Yang kedua, tadi itu bisa konsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran seperti wortel, brokoli, tomat atau ubi kayak singkong itu juga bagus. Mangga, alpukat itu juga bagus untuk mata karena banyak vitamin A-nya. Selain itu juga batasi penggunaan gadget tadi yang minimal tiap 2 jam harus 15 menit istirahat, terus yang tiap 20 menit harus lihat jauh selama 20 detik ya, 20 tadi ya.
Selain itu juga hindari sinar UV terlalu lama, kebiasaan merokok dikurangi, terus juga apa namanya penggunaan obat tetes untuk mata kering. Penyegar Seperti ya itu. dokter ya, obat tetesnya yang tipe penyegar ya. Tadi karena kan ada banyak macamnya. Antibiotik sama steroidnya tidak Oke. boleh. Dokter, ini ternyata masih ada pertanyaan dari Ibu Endi. Nah dokter, ini kita ibu-ibu ini biasanya punya kebiasaan kompres mata kalau malam apalagi tidur dengan mentimun. Ini bagus nggak sih dokter? Jadi sebenarnya kalau kompres itu yang bagus sebenarnya dengan kompres air biasa ya, air hangat atau air dingin. Kalau misalkan mata lelah itu pakai air hangat aja. Kalau misalkan kompres mentimun, khawatirnya itu masuk ke dalam bola mata, kena kornea matanya itu. Air mentimunnya tidak itu boleh. tadi ya dokter ya? Punya khawatirnya itu. Kalau misalkan dikompres mengenai bola mata itu malah bahaya gitu. Tapi jadi- kalau nggak masuk, kalau misalkan nggak masuk merasa nyaman sih nggak apa-apa. Tapi yang perlu diwaspadai itu jangan sampai mengenai mata nanti malah muncul penyakit yang lain, iritasi akibat itu. Jadi lebih bagus, oh ya tadi dokter sempat bilang air hangat atau air dingin. Tapi sebenarnya yang paling bagus yang mana sih dokter untuk ngompres mata kita nih? Kalau lagi mata lelah itu sebenarnya bisa digunakan air hangat untuk merelakskan otot-otot mata. Oke. Sedangkan kalau misalkan air dingin itu kalau misalkan kena benturan atau apa namanya Ada kalau misalkan trauma gitu menang, ya, habis jatuh menang, gitu ya dok. habis jatuh itu pakai kompres air dingin. Tapi kalau cuma mata lelah karena aktivitas, Aktivitas pakai kompres air hangat. sebenarnya kalau untuk kompres gitu untuk sebagai salah satu bentuk pencegahan itu biasanya bagus rutin dilakukan setiap hari kah dokter Bayu? Jadi sebenarnya kalau emang benar aktivitasnya di depan gadget atau laptop sehari-hari menggunakan itu ya dikompres setiap hari 2 kali sehari selama 10 sampai 15 menit. 2 kali Tapi sehari kalau ya? misalkan aktivitasnya banyak aktivitas outdoor 2 kali sehari itu tidak. Oke, baik dokter Bayu, karena waktu kita terbatas ini sudah mau habis untuk waktu kita di ngopi. Mungkin dokter bisa diberikan kesimpulan tentang topik kita tentang CVS, Computer Vision Syndrome. Silahkan dokter Bayu. Ya, jadi computer vision syndrome itu karena faktor penggunaan komputer atau gadget yang terlalu lama. Jadi disarankan apabila terjadi keluhan-keluhan seperti mata merah, kering, otot-otot mata lelah, pundak kaku, itu bisa diatur jarak antara monitornya, penerangan di ruangannya, terus juga jadi pijat mata tadi dengan melihat jarak setelah 20 menit lihat jauh selama 20 detik, lalu penggunaan obat tetes mata penyegar juga dirutinkan. Selain itu juga penggunaan kacamata yang sesuai ukuran. Oke, baik. Dokter Bayu, ini karena waktu kita di sini terbatas, mungkin ada sahabat Prima atau pendengar yang lain yang sebenarnya pengen konsultasi lebih lanjut dan nggak hanya mengenai CVS saja ya dokter ya, mungkin mengenai keluhan-keluhan mata yang lain. Ini di klinik mata EDC di tempat dokter Bayu, mungkin bisa share dokter, ini prakteknya jam berapa, bukanya setiap hari apa. Silahkan dokter, pagi di masa pandemi ini apakah bisa lewat online dan sebagainya. Silahkan dokter Bayu. Ya, jadi kalau misalkan untuk praktek saya itu praktek di klinik mata EDC di sepanjang Sidoarjo. Sepanjang Sidoarjo setiap hari Selasa, Rabu sama Jumat. Tapi pada pandemi ini juga masih online. Jadi pakai aplikasi telemedicine bisa nanti hubungi kliniknya. Silakan dokter, mungkin ada nomor WhatsApp yang ingin di-share. Ya, jadi kalau untuk klinik mata EDC nomor teleponnya 031 7871 170. Bisa diulang, dokter? 031 nomor teleponnya ya, telepon ini 7871 170. Oke. Baik, dokter Bayu, terima kasih banyak buat
waktunya pagi hari ini. Ini membantu sekali, khususnya kita yang lagi PPKM ini kan sering di rumah, WFH, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, semua aktivitas di depan layar. Ini pasti sangat-sangat membantu untuk sahabat Prima dan pendengar kita untuk menjaga kesehatan mata. Sekali lagi terima kasih Dokter Bayu. Salam buat teman-teman di Klinik Mata EDC. Salam sehat dan selamat pagi. Amin, selamat pagi. Terima kasih Mbak. Baik sahabat